Sahabat Kompas.com, Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 19 Juni 2023. Ini merupakan panggilan sidang kedua. Seharusnya agenda ini dilakukan pada Senin 12 Juni 2023. Namun karena alasan sakit, saat itu sidang akhirnya ditunda. Sidang kali ini beragendakan pembacaan dakwaan oleh jaksa. Dalam sidang itu, Lukas didakwa menerima suap senilai 45,8 miliar rupiah dan gratifikasi 1 miliar rupiah dari sejumlah pihak. Jaksa menduga suap itu diberikan agar Lukas NMB memenangkan perusahaan-perusahaan yang dipimpin Piton Enumbi dan Rija Tono Laka dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Papua tahun anggaran 2013 hingga 2022. Yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji, yaitu menerima hadiah yang keseluruhannya sebesar 45 miliar 843 juta 485.350 rupiah. Untuk rinciannya, Lukas diduga menerima 10,4 miliar rupiah dari Piton Enumbi dan 35,4 miliar rupiah dari Rija Tono Laka. Piton merupakan direktur sekaligus pemilik PT Melonesia Mulia, PT Lingge Lingge, PT Astrat Jaya, serta PT Melonesia Cahaya Timur. Sementara Rija Tono adalah direktur PT Tabi Anugrah Parmindo, PT Tabi Bangun Papua, dan pemilik manfaat CV Walibo. Menurut jaksa, uang suap itu diterima Lukas bersama mantan Kepala Dinas PU Provinsi Papua, Mikael Kambuaya, dan mantan Kepala Dinas PU Provinsi Papua, Girius Oneyoma. Rincian sebesar 10 miliar 413 juta 929.500 rupiah dari Piton Enumbi selaku direktur sekaligus pemilik PT Melonesia Mulia, PT Lingge Lingge, PT Astrat Jaya, serta PT Melonesia Cahaya Timur, dan sebesar 35 miliar 429 juta 550.850 rupiah dari Rija Tono Laka selaku direktur PT Tabi Anugrah Parmindo, direktur PT Tabi Bangun Papua, sekaligus pemilik manfaat CV Walibu. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan suatu dalam jabatannya, yaitu hadiah tersebut diketahui atau patut diduga diberikan agar terdakwa Lukas NMB selaku Gubernur Provinsi Papua periode tahun 2013-2018 dan 2018-2023 bersama-sama dengan Mikael Kambuaya selaku Kepala Dinas Perumahan Umum atau PU Provinsi Papua tahun 2013-2017 dan Girius Oneyoman selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Papua tahun 2018-2021 mengupayakan perusahaan-perusahaan yang digunakan Piton Enumbi dan Rija Tono Laka dimenangkan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2013 sampai dengan 2022. Namun begitu, sidang Lukas NMB di kasus dugaan suap dan gratifikasi berlangsung panas. Lukas langsung memprotes begitu jaksa membacakan dakwaan. Momen itu terjadi saat jaksa tengah membacakan uang nominal yang diterima. Terlihat, Lukas NMB tampak marah dan langsung meneriaki jaksa. Ia menilai pernyataan jaksa tidak benar. Hakim sebenarnya telah meminta penasihat hukum dan keluarga untuk menenangkan Lukas. Namun, Lukas masih geram mendengar dakwaan jaksa tersebut. Hakim bahkan sempat mengancam akan kembali menggelar sidang Lukas NMB secara online lantaran terdakwa kerap melontarkan protes ketika jaksa membacakan dakwaan. Rp350 dengan rincian sebesar 10 miliar rupiah 10 miliar 413 juta 929.500
Tidak benar. Nanti, tolong. Tidak benar. Dari Jangan- mana saya terima? Jangan Tidak menghalangi. benar. Tolong diberi pengertian, Pak. Tidak benar. Nanti ada kesempatan saudara untuk menanggapi. Tidak kasih. Kasih tempo ini. Ya, saudara terdakwa dan mungkin ada keluarga terdakwa yang ada di sini ya. Dia sudah kasih ini. Sebentar. Maaf ya, ada keluarga atau istri dari terdakwa, ada keluarganya. Saya tidak dapat. Tolong ini. ya diberi pengertian ya. Tolong saudara juga bersikap Itu tenang. tipu-tipu kok. Nanti Uang kakakku dari mana? apakah terdakwa ini sudah minum obat pagi? Karena keterangan ini tidak mau minum. Udah minum enggak? Sebentar. Saya hanya mau bertanya ya kepada keluarga terdakwa. Mohon maaf, tetap di tempat aja, Pak. Tetap di tempat aja. Mohon maaf, Pak, tetap di tempat aja. Tolong di luar. Saya hanya memastikan apakah pagi tadi ya terdakwa sudah minum obat yang disarankan oleh dokter? Sudah minum obat enggak? Mana keluarga? Menurut keterangan Bapak Lukas, tadi tidak minum obat, Pak. Nah, itulah, ini kan keterangan itu. Ini masalah sakit kan susah, Pak. Kalau kita sakit tidak minum obat tentunya kan akan ada dampak dari itu. Jadi saudara yang saya bilang tadi, saudara harus disiplin. Batas tipu-tipu ini. Tidak benar. Tenang semua. aja. Ya, tapi kami ya majelis hakim ya dengan etikat baik mengabulkan permohonan saudara. Ya, jadi tolong dijaga ya. Tolong dijaga etikat baik kami majelis hakim Dikasih ini. mengajukan permohonan saudara untuk sidang offline. Tapi apabila saudara ya di dalam persidangan ini tidak seperti ini ya menghalangi persidangan, maka kami akan mencabut lagi sidang online dan offline dan akan mengajukan persidangan secara online dengan segala risiko. Ingatkan dia. Usai jaksa membacakan dakwaannya, Lukas NMB melalui pengacaranya Petrus Balapationa menyampaikan nota keberatan. Dalam eksepsi itu, Lukas mengaku difitnah dan menyatakan tak pernah menerima suap. Lukas awalnya mengaku difitnah, dizalimi, hingga dimiskinkan. Lukas juga mengatakan tak pernah merampok uang negara ataupun menerima suap. Ia menilai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menggiring opini masyarakat melalui pemberitaan seolah-olah dirinya merupakan penjahat terbesar di Indonesia. Tak hanya itu, Lukas juga bicara soal tudingan sebagai pejudi. Menurutnya, jika tudingan itu benar, KPK tidak berwenang melakukan penyelidikan karena hal itu termasuk tindak pidana umum. Untuk rakyatku Papua, di mana saja berada, saya gubernur yang Anda pilih untuk 2 periode. Saya kepala suku adat, saya difitnah, saya dijolimi, dan saya dimiskinkan. Saya Lukas NMB tidak pernah merampok uang negara, tidak pernah menerima suap, tetapi tetap saja KPK menggiring opini publik seolah-olah saya penjahat besar. Saya dituduh penjudi, sekalipun itu memang benar. Hal itu merupakan tindak pidana umum, bukan KPK yang mempunyai kuasa untuk melakukan penyelidikan kasus judi. Tak hanya itu, Lukas juga mengaku benar-benar sakit dan menjalani pengobatan di Singapura. Lukas menjelaskan ia sempat stroke dan mengidap diabetes. Dalam nota keberatannya, Lukas juga menyinggung Ketua KPK Firly Bahuri dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Lukas mengatakan pada 3 November 2022, ia telah meminta Firly dan Tito agar bisa berobat di Singapura. Namun ia kecewa karena pada akhirnya permohonannya untuk berobat ke Singapura tidak dikabulkan KPK. Lukas pun menyinggung perihal Novel Baswedan yang memperoleh pengobatan di Singapura dan dibiayai pemerintah. Lukas merasa dirinya dianaktirikan. Bukan hanya itu,
Lukas juga menyatakan jika ia meninggal dunia karena proses hukum yang tengah dijalaninya, KPK merupakan pihak yang harus bertanggung jawab. Saya mengetahui ketika oknum penyidik KPK Novel Baswedan meminta berobat di Singapura, pemerintah mengabulkan. Bahkan informasi yang saya peroleh, biaya perawatan di rumah sakit ditanggung pemerintah. Mengapa saya yang berjuang untuk NKRI dianaktirikan? Seandainya saya mati, pasti yang membunuh saya adalah KPK. Dan saya sebagai kepala suku adat akan menyebabkan rakyat Papua menjadi marah dan kecewa berat terhadap KPK atas kematian saya. Terkait dakwaan yang disampaikan jaksa, kuasa hukum Lukas NMB Petrus Balapationa menyatakan kliennya tak terlibat dalam kasus dugaan suap dan korupsi. Ia menyebut dari 184 saksi yang tertera di BAP, tidak ada yang melihat kasus yang dituduhkan. Berikut pernyataan lengkapnya. Dalam KUHP itu, begitu dakwaan dibacakan, penasihat hukum diberi kesempatan menyampaikan keberatan. Kesempatan boleh seketika, boleh minggu depan. Karena kami sudah mempelajari apa yang didakwakan. Misalnya, 184 saksi. Dari 184 saksi, tak ada satu saksi pun yang melihat kasus yang dituduhkan. Entah gratifikasi, entah pemberian Rijatoro Laka adalah fasilitas. Apalagi yang namanya Pitun NMB. Pitun NMB itu maaf saya tidak merendahkan Pitun NMB. Dia buta huruf. Dia diperiksa ketika KPK datang, dia aktivitasnya hanya di tempat tidur dalam keadaan sakit. Petrus kemudian menjelaskan kondisi kesehatan Lukas NMB. Ia menyebut fungsi ginjal kliennya tinggal 8%. Ini artinya kondisi ginjal Lukas sudah kronis. Bahwa fungsi ginjalnya sekarang itu 8%, bahkan pemeriksaan kemarin naik menjadi bintang 2, artinya tanda kritis. Ya, jadi yang 8% itu kira-kira 3 minggu lalu. Lalu pemeriksaan kemarin di hasil lab dokternya mengatakan bintang 2 artinya kritis. Ya, istilah kedokteran kritis itu artinya apakah perlu cuci darah atau maaf saja kita tidak tahu. Tapi itulah hasilnya. Demikian kabar terkini soal sidang kasus dugaan korupsi Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB. Simak terus informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.